saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Gereja Every Nation ini. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saya kembali mengingatkan bahwa kita memiliki feature interpretation. For those of you who need interpretation, kindly click the interpretation feature on the right below. Bu Lady akan menerjemahkan untuk kita semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, untuk kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang hadir, untuk kami bisa beribadah, bisa melakukan ibadah kami dengan Engkau pada pagi hari ini, dan kami bisa menikmati ibadah ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Sebab tak terbayang kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Naikkan pujian ini kembali. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Bersama-sama, Raja mulia. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Setia-Mu tak berkesudahan. Oh,
kita terus di dalam hadirat-Nya menyembah Tuhan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Semua ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu kami rindu hadirat-Mu. Oh, ini sembah kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Bapa yang datang menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kiranya berkat kasih karunia-Mu turun atas kami Tuhan, menyertai kami. Sekali lagi kita naikkan kedua tangan di hadapan Tuhan dan kita katakan bersama-sama. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan kami percaya janji-Mu ajaib. Ada kesembuhan Tuhan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Percaya bahwa kita semua diberkati melalui puji-pujian yang kita naikkan, dan kami percaya juga Tuhan bertahta di atas pujian kita. Sekali lagi kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Free Nation Kelapa Gading. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Ada beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Youth Fellowship yang akan diadakan pada tanggal 21 Agustus jam 5 sore bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia youth, atau bagi saudara-saudari sekalian silakan mengikuti youth pada hari Sabtu jam 5 sore. Kemudian yang kedua ada parenting equipment pada hari yang sama juga, tetapi jam yang berbeda, jam 3 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti parenting equipment ini, silakan mendaftarkan nanti melalui form WA yang akan dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, bisa minta kepada life group leader masing-masing untuk bisa mendaftarkan mengikuti parenting equipment ini. Kemudian untuk Victory Weekend akan diadakan pada tanggal 21 dan 22 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang setelah selesai melakukan one-to-one, silakan mengikuti Victory Weekend pada tanggal tersebut, dan akan disampaikan oleh life group leader masing-masing, nanti akan diberitahukan untuk langkah-langkah lebih lanjut. Kemudian setelah ibadah ini untuk yang kids, kita tetap akan adakan online service melalui link Zoom yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dari link Zoom ini supaya anak-anak bisa mengikuti online service untuk kids. Kemudian kita yang berikutnya masuk ke dalam persembahan. Kita menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu sendiri masing-masing. Karena kita masih dalam ibadah online, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening tersebut. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia untuk memberikan persembahan kepada gereja, kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bawa persembahan persepuluhan ini, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini untuk memberikan persembahan, Tuhan. Kami rindu untuk persembahan ini kiranya menjadi supaya yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Kami ingin memberikan sebagian dari berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk kami persembahkan kembali kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ataupun tangan-tangan yang belum memberikan persembahan, supaya mereka hidup berkelimpahan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pagi ini akan dilayani oleh Pastor Afwan. Kami menyerahkan kepada Pastor Afwan. Amin. Terima kasih Pak Kris. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali saya ucapkan kembali selamat datang di Free Nation Kelapa Gading. Pada pagi hari ini kita
tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, sudah 76 tahun kita merdeka. Ya, katakan bersama-sama, merdeka. Ya, haleluya. Baik. Sudah pasang bendera di rumah masing-masing? Ya, saya juga pasang di Zoom, ya, di latar belakang. Sudah kita pasang semua bendera merah putih. Kita mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kita, ya. Dan firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang kemerdekaan, ya. Kita masuk kepada seri yang baru, yaitu On a Journey. Kita sudah menyelesaikan yang lalu dari iman, ya, kehidupan Abraham. Nah, pada mulai hari ini kita masuk. Nah, ini ibadah kita 2 tahun yang lalu, ya. Ini ternyata sudah 2 tahun kita ibadah online, ya. Jadi kita mengucapkan satu sama lain selamat hari raya. Hari raya? Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya, kepada satu sama lain. Oke. Baik. Seri On a Journey ini ada 3 minggu yang akan kita lewati, ya. Kita akan menjalani seri ini selama 3 minggu. Hari ini kita masuk ke minggu pertama B1, ya. Nanti minggu depan yaitu Make One yang akan disampaikan oleh Pastor Petra Edi, youth pastor dari Every Nation Kuningan. Lalu terakhir nanti Walk with One yang akan disampaikan di sharing oleh Peti nanti, ya, di akhir bulan Agustus. Nah, seri 3 minggu ini adalah bicara tentang perjalanan menjadi murid Yesus, ya, perjalanan pemuritan menjadi murid Yesus. Nah, mari kita lihat minggu pertama ini B1, yang menjadi seorang murid. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 8 ayat ke-31. Yohanes pasal 8 ayat ke-31 mengatakan, "Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya." Sekali lagi, ya. Kata Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang percaya, ya. Berarti ini orang Yahudi yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus. Nah, apa katanya? Kata Yesus adalah begini, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Lalu ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi Yesus mengatakan jika kamu tetap, ya, tetap, berarti tetap itu apa? Enggak kemana-mana, ya, tetap di dalam firman, maka hasilnya ada 2. Maka itu menunjukkan ada 2 hal, yaitu apa? Yang pertama, kamu adalah benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, ada 2. Jadi kamu adalah murid-murid, benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya. Nah, saya tekankan ke sini dulu. Ya, jika kamu tetap di dalamku, ya, belum sampai situ slide-nya. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Ya, tetap ini dalam bahasa aslinya minete, ya, minete, begitu cara pronounce-nya, minete, ya, bahasa Greek-nya. Artinya itu stay, remain, ya, terus menerus di situ, ya, enggak kemana-mana, dan terus menerus di dalam perjalanan, tidak keluar dari perjalanan itu. Artinya melanjutkan, meneruskan, continuously, ya, continue, berkelanjutan. Itu artinya jika kita terus menerus, jika kita tinggal tetap, ya, di dalam perjalanan itu, on the track, di dalam tracknya, ya. Bulan Desember lalu saya bersama keluarga melakukan perjalanan ke Bali, ya, dari Jakarta menuju Bali. Sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bali, saya menggunakan Google Map. Ya, saya pakai Google Map. Walaupun itu sudah tahu ada petunjuknya di jalan tol, ya, tapi tetap saya menggunakan Google Map. Ya,
saya merasa tenang kalau saya ada dituntun oleh Google Map itu, karena saya tahu tujuan berikutnya apa, lalu saya tahu berapa lama tiba di tempat tujuan dan petunjuk-petunjuk lainnya, lalu memastikan jalurnya sudah benar dan lain sebagainya. Saya tetap tinggal di dalam perjalanan dan di dalam Google Map itu, gitu ya, sampai saya tiba di tempat tujuan. Nah, demikianlah, tetap itu artinya jangan kemana-mana, ya, jangan kemana-mana, terus menerus berjalan di situ, ya, sesuai tuntunan dan tidak keluar dari jalur perjalanan yang sudah kita tentukan. Nah itu. Nah, jadi apa yang Yesus katakan jika kita tetap, apa yang Yesus katakan jika kita ada di dalam dan terus menerus berjalan, yaitu apa? Kita adalah benar-benar murid Kristus yang pertama. Berarti kita benar-benar adalah murid Kristus. Nah, jadi siapa benar-benar murid Kristus itu siapa? Yaitu orang yang terus-menerus berjalan. Ya, saudara, kalau Yesus katakan, maka kamu benar-benar muridku. Nah, ini kan ada tanda tanya. Kenapa Yesus katakan kamu adalah benar-benar muridku? Ya, berarti ada yang tidak benar-benar muridku. Begitu kira-kira ya. Ini Yesus yang mengatakan, saudara. Yesus yang katakan, yang ini benar-benar muridku. Yang ini tidak benar-benar muridku. Ya, atau bahasa kita sekarang, ada yang KW, ya, tidak asli. Ini murid KW. Tapi Yesus bilang ada yang asli, yang benar-benar. Ini truly disciples, yang betul-betul murid. Nah, bagaimana sih yang betul-betul murid itu? Yang betul-betul murid itu ya mereka yang terus-menerus, yang tetap, yang on the track, yang ikut tracknya itu, yang terus berjalan, ya mentaati firman Tuhan, itu benar-benar muridku. Yang tidak benar-benar muridku, kata Yesus. Kata Yesus, ya mereka yang tidak tinggal di dalam firman. Ya, nah, saudara, saya telusuri, ya, pengikut Yesus di dalam perjanjian baru, ya mereka yang mengikut Yesus, mereka yang mengaku percaya Yesus, disebut Nasrani itu hanya satu kali, ya, satu ayat di dalam perjanjian baru. Lalu pengikut Yesus disebut seorang Kristen itu hanya 6 ayat, saudara, hanya 6 kali, ya, 6 ayat disebutkan dalam seluruh kitab perjanjian baru, ya. Namun identitas seorang pengikut Yesus di perjanjian baru mereka disebut murid, ya, atau sama dengan murid-murid, ya, karena ada banyak. Jadi murid atau murid-murid itu ada di 316 ayat di dalam perjanjian baru. Dengan kata lain, saudara, kita ini, ya, termasuk kita pada generasi kita, bukan hanya di perjanjian baru, sampai sekarang, sebenarnya kita ini adalah bukan hanya statusnya beragama Kristen, ya, tetapi saudara dan saya ini adalah murid, ya, murid Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil, saudara, yaitu kita seorang murid, ya. Kristen itu pertama kali disebut sebagai Kristen itu di gereja di Antioquia, bukan di Yerusalem. Sebelumnya mereka itu semua disebut murid. Ya, kata Kristen itu muncul di Antioquia. Ya, beberapa tahun setelah peristiwa Pentakosta, setelah peristiwa tersebar ke seluruh wilayah pemberitaan Injil terjadi, maka terbentuklah gereja di Antioquia. Disitulah mereka pertama kali disebut seorang Christian, ya, Kristus, pengikut Kristus maksudnya, Christian, ya, pengikut Kristus, orang yang ada mengikuti Yesus disebut Christian, maka dalam bahasa Indonesia Kristen, ya. Tetapi sesungguhnya kita semua, mereka semua ini adalah murid. Katakan bersama saya, murid, ya. Saudara, kata-kata di dalam Yohanes 8 ayat 31 ini,
ya digunakan kata-kata matetai atau spellingnya matite ya dalam bahasa Yunani aslinya ya, yang berasal akar katanya adalah matites ya, matites, yang berarti ini dalam bahasa Latinnya adalah discip ya, atau discipulus ya dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggrisnya adalah a learner atau disciple atau people ya, pupil dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya seorang pembelajar ya, atau murid. Seharusnya itu kata yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 31. Kalau boleh saya terjemahkan berarti jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah seorang pembelajar, a learner. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid Yesus, seorang pembelajar, seorang learner, seorang disciple. Ya. Jadi kita ini not just a Christian, saudara. Saudara ini bukan hanya sekedar duduk di kursi gereja atau status di KTP saudara Kristen. Saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kita ini adalah seorang murid, disciple. Ya, saudara dan saya adalah disciple of Christ, adalah murid Kristus. Menjadi murid itu adalah berbicara tentang hubungan kita. Jadi apa maksudnya benar-benar murid yang Yesus katakan di sini? Apa maksudnya yang Yesus sampaikan? You are truly my disciple. You are truly my disciple. Karena saudara, kita seharusnya menjadi a truly disciple of Christ. Ya, seorang murid yang sungguh-sungguh. Ya, itu maksudnya. Jadi menjadi murid yang sungguh-sungguh mau belajar. Berarti juga murid yang sungguh-sungguh mau diajar. Ya. Jadi kita ini seberapapun usia kita, kita ini adalah murid. Ya, katakan bersama saya adalah murid. I am a disciple. Ya, kita adalah murid. Amin. Saudara, menjadi seorang Kristen adalah menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus berarti memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Seorang murid adalah tentang mengikuti Yesus dan melakukan perjalanan bersama dengan Yesus dan dengan orang lain. Ya, ini semuanya berbicara tentang hubungan antara kita dengan guru kita. Kalau ada murid, berarti ada gurunya. Siapakah guru kita? Yesus Kristus. Amin. Jadi murid itu adalah hubungan. Bicara tentang pemuridan, bicara tentang hubungan. Jika saudara dan saya mengaku sebagai Kristen, maka kita seharusnya sebagai murid. Dan ketika kita sampaikan kita adalah murid, maka seharusnya kita memiliki hubungan dengan guru kita. Ya, seorang murid pasti dia punya hubungan. Amin. Nah, bicara tentang disciple, tentang learner, ini di dalam, kalau saya sampaikan harafiahnya tadi ya, saya kembali lagi, bicara seorang siswa atau murid atau anak didik dari seorang guru atau seorang magang yang attach atau yang mengikuti didikan pendampingan dari seorang spesialis, atau dalam kedokteran ini saya ambil istilah kedokteran co-assistant ya. Kalau kalau seorang dokter spesialis sebelum dia mengambil spesialis, dia harus melakukan co-assistant ya dengan dokter spesialisnya, atau dalam istilah kedokteran sekarang koas ya, yang kita sering dengar koas ya dalam bahasa Indonesianya, itu berasal dari kata co-assistant dengan dokter spesialis ya. Jadi seperti itu kira-kira kata learner atau matitai tadi ya, matite atau matetes, yaitu attach dengan gurunya, melekat dengan pendampingnya, kita sebagai magang. Ya, siapa di sini yang pernah magang di sebuah perusahaan? Pasti saudara harus dibimbing oleh seorang pembimbing kan? Nah, demikianlah kata-kata di dalam Yohanes 31 di, kamu ini truly my disciple kalau kamu tetap bersama-sama aku.
tetap tinggal di dalam aku. Jadi kembali lagi, sebuah pemuritan adalah sebuah perjalanan. A disciple is a journey. Sebuah perjalanan. Itu bukan hanya sekedar proses yang terbentuk sendirinya, tidak. Tetapi sebuah perjalanan yang memiliki hubungan. Seperti tadi perjalanan saya dari Jakarta menuju Bali, saya terhubung dengan Google Map. Ya, stay tune dengan Google Map. Terkoneksi terus menerus sepanjang perjalanan. Ya, menuju ke Bali. Ya, suatu ketika, ya, sebulan yang lalu, di dalam perjalanan saya bersama dengan istri saya Sharon, kami diundang oleh keluarga Pak Endo, ya, keluarga Pak Endo, dan Pak Endo ini juga baru pindah rumah, ya. Beliau kasih alamat, setahu saya tinggalnya di Bekasi, ya, setahu saya tinggalnya di Bekasi. Jadi kalau sekarang gampang, tinggal kita klik, ya, lokasinya, share location, tinggal kita klik, kita ikutin aja Google Map, sampai deh di tempatnya. Tetapi, ya saudara, apa yang terjadi di tengah jalan, saya sedikit bandel, ya. Saya sedikit bandel. Dalam arti sok tahu, gitu ya. Sok tahu. Selama ini di otak saya, kalau masuk Bekasi, itu lewat Bekasi Timur. Itu lewat Bekasi Barat, ya. Ada Metropolitan Mall di situ kalau nggak salah. Setahu saya. Jadi saya tidak ikuti Google Map. Saya masuk tol, saya ikutin aja tol tengah kota, tol Cikampek. Di tengah jalan saya curiga. Dari awal saya setting Google Map itu hanya 40 menit. 40 menit dari rumah. Tapi ketika saya masuk tol tengah kota, kok jadi 1 jam? Loh, saya kaget. Kok jadi 1 jam? Apa yang salah ya? Gitu. Kan ke Bekasi, saya pikir gitu ya. Ternyata sampai di tengah jalan, Google Map-nya mengarahkan saya kembali ke Tanjung Priuk. Nah lu, ini kan Bekasi, kok disuruh balik ke Tanjung Priuk? Sudah sampai di tol Cikampek. Wah, kita salah jalan nih kayaknya nih, gitu kan. Nah, saya ikutin lah kali ini Google Map-nya. Jadi udah waktunya makin terlambat nih ke rumah Pak Endo ya. Makin terlambat. Sampailah di tol Tanjung Priuk. Bayangan saya, wah, ini sih kita kembali ke Kelapa Gading gitu kan. Dari Kebonjeruk. Wah, kita salah jalan ini, kembali ke Kelapa Gading. Terus tiba-tiba di tengah jalan sinyal putus. Ya, sinyal putus. Paniklah kita berdua. Nah lu, terus kemana ini jalannya gitu kan? Sudah kita nggak ada di tol Cikampek, kita ada di tol Tanjung Priok, terus dari situ mau kemana kita? Kita kebingungan, saudara, kita mau kemana? Itu di tengah tol nggak bisa berhenti, gitu ya, nggak bisa berhenti. Nah lu, kita coba lagi, sambung lagi koneksi, praise God, akhirnya tersambung koneksinya, dan terhubung kembali jadinya. Ternyata saudara, saya baru tahu Bekasi itu luas, ya. Bekasi itu luas. Jadi Bekasi itu bukan cuma Metropolitan Mall gitu kan. Bekasi itu luas banget gitu. Jadi kita masuklah ke Marunda ternyata. Ternyata itu juga Bekasi. Ya, perbatasan Bekasi Utara. Nah, sampailah kita di rumah Pak Endo. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan di sini bahwa situasi perjalanan nggak enak banget kalau kita terputus koneksi di tengah jalan, panik ya, terputus, kita blank, betul-betul nggak tahu mau kemana. Dan kedua, kadang-kadang dalam perjalanan saya sok tahu gitu, atau kadang-kadang kita sok tahu, kita pikir kita sudah tahu, ternyata enggak, kita nggak tahu gitu ya. Jadi saudara, discipleship is a journey, adalah sebuah perjalanan. In a journey, di dalam perjalanan kita perlu terkoneksi, kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita akan nyasar kemana-mana. Dan kita akan tabrak-tabrak kemana-mana. Dan sometimes kita juga sok tahu, kita pikir kita sudah tahu firman Tuhan. Jalan semau-maunya kita. Dan akhirnya, seperti yang saya alami, nyasar kemana-mana. Dan akhirnya apa? Bukan cuma nyasar. Waste time, yang membuang waktu saya jadinya. Terlambat jadinya saya gitu kan. Jadi harusnya
tidak melalui penderitaan begitu panjang gara-gara saya sok tahu, akhirnya rugi sendiri gitu ya, rugi sendiri gitu, nyasar kemana-mana gitu kan, kebuang waktunya. Pemuritan adalah sebuah perjalanan. Pemuritan adalah hubungan. Discipleship is a relationship. Nah, ini yang kita belajar pertama. Kita perlu bangun relationship with Christ. Membangun hubungan dengan Kristus. Terkoneksi dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Tetaplah di dalam firman. Tetaplah di dalam firman. Stay, continue, terus-menerus, dan terus di dalam perjalanan. Jangan quit di tengah jalan, berhenti. Ya, karena seperti tadi di tol nggak bisa berhenti di tengah jalan. Cara satu-satunya apa? Harus connect lagi. Ya, ke Google Map itu contoh tadi saya di dalam perjalanan mesti connect. Ya, kalau nggak tahu di mana keluar pintu tolnya, nyasar puter-puter aja di tol Jakarta ya kan? Kalau kita nggak tahu. Gitu. Jadi harus terkonek dengan firman. Stay, tetap di dalam firman Tuhan. Jadi kemudian setelah impact atau apa yang Tuhan Yesus katakan saat kita tetap di dalam firman Tuhan, kita adalah truly disciple. Yang berikutnya adalah dan. Ya, tadi ada kata-kata dan mengetahui kebenaran. Jika kita terus-menerus tinggal di dalam firman Tuhan, kita adalah benar-benar disciple. Dan kita akan mengetahui kebenaran. Yang kedua, disciple, mengetahui dan kebenaran. Setelah kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Kita sekarang memasuki hari kemerdekaan, merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita alami adalah dimerdekakan dari penjajahan Belanda. Ya, beberapa negara di Asia Tenggara ini mengalami penjajahan, termasuk kita Indonesia, dijajah oleh pemerintahan Belanda. Ya, saya baru review PR-nya Andrew. Ya, sebenarnya yang banyak menjajah Indonesia waktu itu VOC, gitu kan? Ini saya baru belajar dari tugasnya Andrew. VOC yang menjajah bangsa ini, ya secara perekonomian. Tetapi secara pemerintahan juga dikuasai oleh pemerintahan VOC dan Belanda. Ya, pada 300 tahun yang lalu, ya. Maksudnya selama 300 tahun lebih kita dijajah dan kita nggak bisa menentukan sendiri. Kita nggak bisa bebas, semuanya terbelenggu oleh pemerintahan Belanda. Demikianlah bangsa Indonesia waktu itu belum ada bangsa Indonesia. Kita disebut Hindia Belanda waktu itu ya. Namun sejak tahun 1945 by the grace of God kita merdeka. Ya. Kita dimerdekakan secara nation, bangsa. Nah, saudara, demikianlah yang Yesus katakan mengenai kata-kata merdeka. Akan mudah buat kita seharusnya yang pernah mengalami penjajahan, lalu dibebaskan, dimerdekakan. Kita tahu rasanya, kita tahu bagaimana pengalamannya, gimana rasanya bebas merdeka. Ya, seperti saya ada 6 papis di rumah, 2 dewasa, 4 papis di rumah. Kalau saya buka pintu, ya belakang kan dia dikurung di belakang. Kalau saya buka pintu, dibebaskan dia. Itu 4 papis itu loncat, lari sekuat tenaga keluar dengan berkeliaran kemana-mana. Dia bersuka cita mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Gitu. Jadi kalau papis itu ya kalau dia happy, ya saya juga belajar itu buntutnya kibas-kibas gitu kan. Itu doggy ya. Buntutnya kibas-kibas. Nah itu bukti bahwa dia bersuka cita, dia bebas ya, dan dia lari kemana-mana. Itu, saudara, adalah satu sukacita besar kalau kita itu bebas. Sekali lagi, saudara, kita adalah satu sukacita besar ketika saudara dan saya mengalami kebebasan, kemerdekaan. Nah, saudara, firman Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada kita semua, kita akan mengalami kemerdekaan. Nah, ketika Yesus bicara ini kepada para orang Yahudi yang percaya Yesus, ada ironi di sini. Ketika Yesus bicara ini kepada orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, boleh dikatakan orang Kristen waktu itu ya, ketika Yesus ngomong kepada mereka orang Kristen,
Kamu kalau tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kamu akan dimerdekakan. Lalu apa jawab mereka? Ini yang aneh, jawab mereka begini. Kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Perhatikan. Kita ini orang Yahudi, kita ini keturunan Abraham, kita ini nggak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau bisa bilang kami ini akan merdeka? Perhatikan saudara, mungkin ketika firman ini disampaikan kepada kita, kita bilang begini, saya ini sudah Kristen, saya ini lahir seorang Kristen, saya ini nggak ada masalah, semuanya baik-baik aja hidup saya sudah punya semuanya, saya aman-aman aja. Ya pernah nggak saudara tanya orang, mau nggak didoain? Apa pokok doamu? Apa yang mau didoakan? Oh nggak ada, saya oke semua, everything oke, nggak perlu doa. Ada nggak pernah orang ngomong begitu ke saya? Nggak perlu didoain. Saya sudah everything, semua hidup saya udah oke, nggak ada masalah. Sama seperti orang Yahudi ini menjawab kepada Yesus. Dia bilang, everything fine, semuanya baik-baik aja. Kita merdeka dari apa? Kita udah merdeka. Kata mereka begitu. Mau dimerdekakan dari apa? Saya nggak pernah jadi hamba siapa-siapa. Mereka bilang begitu. Saudara, jangan-jangan kita juga sama seperti mereka. Perhatikan baik-baik. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, truly, truly I say to you. Kira-kira gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa aslinya, Yesus mengatakan begini, amen, amen. Ya. Kalau Yesus ngomong amen, amen, itu artinya apa? Inilah kebenaran. Ya. Bahkan diulang 2 kali. Inilah kebenarannya. Kira-kira begitu. Makanya di dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini artinya kebenaran. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, Yesus tidak berbicara kemerdekaan fisik. Yesus sedang berbicara jauh di dalam dirimu. Jauh di dalam kedalaman hatimu. Yaitu ini menyangkut kekekalan di dalam hidupmu. Sesungguhnya kamu ada di dalam kuasa dosa. Ada di dalam belenggu dosa. Sesungguhnya kamu sedang diperbudak oleh dosa. Sesungguhnya kamu adalah hamba dosa. Itu kira-kira tamparan yang diberikan Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Kita pikir kita merdeka, tapi Yesus kasih tahu sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya, sebenarnya kamu ini adalah hamba dosa. Oleh karena itu, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan merdeka. Kamu akan merdeka dari perbudakan dosa. Kamu akan dimerdekakan. Ya, perhatikan berikutnya. Dan hambaku, dan hamba, ya hamba dosa, maaf ya tadi. Kamu adalah hamba dosa. Dan seorang hamba dosa, seorang budak, itu nggak akan selamanya tinggal di rumah. Dan tidak akan bisa menikmati keindahan di rumah itu. Tetapi jika dia anak di rumah itu, maka dia tetap tinggal di dalam rumah itu dan dia bisa menikmati rumah itu. Perhatikan ya. Jika seorang adalah hamba dosa, dia tinggal di rumah yang mewah sekalipun, tinggal di istana sekalipun, dia nggak akan bisa menikmati keindahan dan kenikmatan istana itu karena dia hamba di situ dan tidak akan tinggal selamanya di situ. Tetapi kalau dia anak raja tinggal di istana raja, dia akan bisa menikmati, enjoy tinggal di dalam istana raja dan dia akan tinggal tetap selama-lamanya di istana, di rumah. Jadi Tuhan Yesus katakan, apabila Anak manusia yaitu Yesus Kristus itu memerdekakan kamu. Kemerdekaan yang Yesus berikan adalah benar-benar merdeka. If the Son set you free, you will be free indeed. Sungguh-sungguh, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus memerdekakan saudara, firman Tuhan memerdekakan saudara. Amin.
ketika kita tinggal tetap di dalam firman, maka saudara dan saya akan mengetahui kebenaran. Dan siapakah kebenaran itu? Yesus Kristus. Siapakah itu? Firman Allah. Dan ketika firman Allah itu ada di dalam diri kita, maka dia, firman itu, yaitu Yesus Kristus, akan sungguh-sungguh memerdekakan kita dari apa? Dari perbudakan dosa. Itulah kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita. Bangsa ini merayakan kemerdekaan. Tetapi kita nggak tahu, sesungguhnya sebenarnya mungkin bangsa ini yang merayakan kemerdekaan ini, mereka masih terbelenggu dengan dosa, mereka masih terbelenggu dengan kebencian, mereka masih terbelenggu dengan kesakitan, mereka masih terbelenggu dengan penyembahan berhala, mereka masih terbelenggu dengan berbagai macam kegiatan dosa. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus Tuhan akan sungguh-sungguh memerdekakan kita, benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, sekarang ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, berarti sebelumnya adalah menjadi hamba dosa. Ketika Yesus datang, kita dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa, dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, sebelumnya hamba dosa, dan sekarang kita menjadi hamba Allah, yaitu anak Allah, maka kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Saudara mau semua dimerdekakan sungguh-sungguh. Ya. When the Son set us free, we are free indeed. Kita sungguh-sungguh merdeka. Dari apa? Dari perbudakan dosa. Supaya kuasa dosa tidak ada lagi dalam kita. Firman Tuhanlah yang akan membebaskan kita dari dosa. Ketika firman Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, maka akan ada buah dalam kehidupan kita. Maka firman itu akan membawa kita kepada kehidupan yang berbuah, dan membawa kita kepada pengudusan, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Jadi, saya simpulkan, saudara, firman Tuhan yang akan membebaskan saudara. Firman Tuhanlah jawabannya. Tetaplah tinggal di dalam firman Tuhan. Dan jangan keluar dari firman Tuhan. Apapun masalah saudara, kesulitan apa yang saudara hadapi, jangan keburu-buru cari jalan keluar di luar. Carilah dulu di dalam firman Tuhan. Ketika saudara hari ini nggak tahu mau makan apa, berdoalah, carilah Tuhan dulu. Ketika saudara bingung besok jalannya bagaimana, kerjaan gak jelas begini-gini, carilah Tuhan dahulu. Carilah kerajaan Tuhan dulu. Firman Tuhan dulu. Firmanlah yang akan membebaskan saudara dan saya. Menjadilah murid Kristus yang terhubung dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman. Dan firman itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara, Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mengambil rupa seorang manusia. Dan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk menebus kutuk penghukuman kita. Dengan kematian Yesus di kayu salib adalah jaminan saudara dan saya bisa dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa, dari kutuk. Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Yesus datang untuk menjadikan saudara murid Yesus. Yesus datang untuk memerdekakan saudara. Saya tutup dengan terakhir pertanyaan. Untuk saudara renungkan. Maukah saudara menempuh perjalanan menjadi murid Yesus? Maukah saudara menempuh perjalanan hidup ini? Perjalanan pemuritan. Perjalanan ini untuk menjadi murid Yesus. Ini bertumbuh di dalam setiap hati umatmu pada pagi hari ini.
Sometimes, kadang-kadang mungkin kita sebagai manusia mengambil jalan kita sendiri. Seperti yang saya alami tadi. Kadang saya ambil jalan pintas, jalan saya sendiri. Tidak ikutin Google Map. Ternyata saya nyasar sendiri. Sometimes begitu dalam kehidupan kita. Kita nggak ikuti firman Tuhan. Kita mau ambil jalan pintas, jalan kita sendiri. Dan akhirnya kita putar-putar nyasar-nyasar sendiri. Pada pagi hari ini biar firman ini mengingatkan kita. Untuk kita menjadi murid Yesus. Dan tetap tinggal di dalam firman. Tetap terhubung kepada firman. Dan terus-menerus mentaati firman-Mu. Bila Bapak Ibu Saudara mengalami dalam kehidupanmu, engkau tersasar, terputar-putar, mungkin rumit hidupmu. Ya, mungkin engkau blank seperti nggak ada sinyal tadi, terus nggak tahu mau kemana. Seperti dalam perjalanan, ini Google Map-nya nggak bisa nyambung-nyambung, terputus. Terus saudara kebingungan sendiri. Semuanya sepertinya gelap, nggak jelas arahnya. Ketahuilah saudara, Tuhan Yesus tetap memantau kehidupan dan tetap bersama-sama saudara. Namun apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kembali kepada firman Tuhan. Kembali terkoneksi, terhubung dengan firman Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam firman. Jika itu saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Engkau bisa taruh tanganmu di dadamu. Dan mari berdoa bersama-sama saya. Jika kita selama ini mengandalkan kekuatan kita, kita pikir kita tahu, kita pikir kita mampu dengan kekuatan kita. Ternyata kita terbentur, terjebak, dan nyasar dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan. Tuhan, aku berdoa untuk firman-Mu ini mengingatkan kami kembali untuk kami menjadi murid Yesus. A truly disciple. Benar-benar murid Yesus. Bukan murid yang palsu. Bukan hanya sekedar berlabel Kristen. Tapi aku berdoa untuk jemaat-Mu ini menjadi benar-benar murid Yesus. Menjadi murid yang dimerdekakan dari belenggu dosa. Aku berdoa bagi mereka yang tersesat, tersasar, atau mereka kelihatannya buntu dalam jalan hidup mereka. Aku berdoa Tuhan membuka jalan bagi kami. Tuhan membuka pintu berkat-Mu kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Agar ada jalan bagi kami. Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi saudara. Aku berdoa Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Tunjukkan jalan itu kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Dan mujizat akan terjadi. Dan pintu berkat terbuka bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Saat kami mengambil keputusan, kami stay tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan akan membuka jalan bagi kami semua. Dan bukan hanya jalan yang dibuka. Aku berdoa Tuhan firman-Mu memerdekakan kami dari keterikatan akan dosa. Dari belenggu dosa. Dari perbudakan dosa. Kalau ada saudara juga di ruangan ini, saudara yang sulit saat ini, yang mengalami kesulitan lepas dari dosa ini secara spesifik. Saudara perlu pertolongan Tuhan untuk dibebaskan dari dosa apapun juga. Saat ini berita gembira bagi kita bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan, memerdekakan saudara. Ketika saudara ambil keputusan, Tuhan saya membuka diri, saya mau mengakui kehidupan saya mau mengakui dosa saya. Akui di hadapan Tuhan. Saudara bisa ikuti kata-kata saya pada saat ini di dalam hatimu. Tuhan, saya mengaku untuk dosa dan kesalahan saya. Saat ini saya berdoa, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan saya berdoa,
Saya mau percaya kepada firman Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan tolong saya Tuhan untuk merdekakan saya, bebaskan saya dari belenggu, dari perbudakan dosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk mereka yang mengikuti doa ini. Tuhan, Kau yang tahu kedalaman hati mereka. Untuk itu tolong umat-Mu ini Tuhan, untuk dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, dan merdekakan kami untuk kami hidup sukacita di dalam kemerdekaan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, dari Allah Putra Yesus Kristus, dari Roh Kudus melimpah dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.